Pemain Australia, Jackson Irvine, mengakui bahwa laga kontra Indonesia akan menjadi laga yang begitu besar untuk timnas Australia, terkhusus setelah secara mengejutkan mereka ditahan imbang saat bermain di GBK. Ya, meski Australia diuntungkan karena bermain di kandang sendiri, tapi setelah melihat segala perubahan yang ada di skuad Garuda Merah Putih dalam beberapa bulan terakhir, jelas membuat mereka makin pesimis untuk bisa amankan 3 poin dengan mudah. Tentu saja Indonesia nggak akan tinggal diam. Mereka juga ingin mencuri poin untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Maka dari itu, nggak ada salahnya kalau mantan pelatih timnas Australia, Graham Arnold, peringatkan Tony Popovich untuk tak meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Selain itu, dengan deretan pelatih dan pemain baru yang dimiliki Indonesia, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala siap memberikan kejutan-kejutan tak terduga dengan formasi tak biasa. Bulan Maret 2025 akan menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia dalam laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, dengan 4 laga sisa, tiap laga bakal jadi sangat menentukan. Apakah Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 langsung? Harus melalui round 4 atau justru gagal lolos dan tersingkir dari round 3 ini? Saat ini sendiri, timnas tengah menempati posisi 3 di klasmen grup C. Dengan 6 poin sama dengan Arab, Bahrain, dan Cina di posisi 4, 5, dan 6. Di mana artinya untuk bisa melangkah ke Piala Dunia langsung lewat round 3, Indonesia minimal memenangkan 3 dari 4 laga sisa yang dihadapi. So, sekali lagi, tiap laga sisa di round 4 ini akan begitu krusial, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua tim di grup C. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi 2 lawan berat, yakni Australia dan Bahrain di bulan Maret. Sebelum di bulan Juli, 2 laga terakhir akan dimainkan menghadapi Cina dan juga Jepang. Meskipun tantangan besar menanti, terutama laga tandang melawan Australia, perubahan besar di tubuh timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan. Memang ini adalah perubahan yang beresiko tinggi, karena bisa saja berdampak negatif. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur katakan bahwa kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didampingi Alex Pastor dan Denny Lanzat sebagai asistennya, bisa memberikan warna baru di tubuh timnas Indonesia yang membuat kita sulit diprediksi. Sementara itu, mantan pelatih timnas Australia, Graham Arnold, sekali lagi memperingatkan Australia untuk tak meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Meski sampai saat ini mereka menjadi tim paling bontot dari rank FIFA, tapi jika melihat kedalaman skuad mereka saat ini, ngeri. Bahkan skuad Indonesia ini gak kalah dengan tim-tim langganan Piala Dunia dan boleh dibilang udah mulai setara dengan level Australia. Di sini di Indonesia, mereka punya ketua yang sangat kaya, dan mereka menginvestasikan uang yang sangat banyak di sepak bola. Wajar jika Indonesia terus berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim. Dan dengan segala perubahan yang ada di skuad Indonesia saat ini, Australia wajib waspada dan tak boleh meremehkan kekuatan Indonesia, ungkap Graham Arnold dikutip dari ESPN. Dimulainya era Patrick Kluivert. Pemecatan Sinteyong memang menjadi keputusan kontroversial.
Coach Shin dinilai sebagai pelatih yang mampu membawa Indonesia ke level yang tinggi. Tapi di sisi lain, keputusan telah dibuat. Coach Shin harus menepi dan era baru Patrick Kluivert akan dimulai di timnas. Kehadiran Patrick Kluivert sendiri bukan tanpa apa-apa. Maksud Mimin gini, Patrick ini juga bisa memberikan warna baru. Salah satunya soal strategi timnas dan filosofi yang digunakan timnas nantinya. Apalagi dibantu oleh asistennya, yakni Alex Pastoor, yang punya banyak pengalaman menangani tim-tim besar di Belanda. Bicara soal strategi, ada 3 opsi strategi yang biasa digunakan untuk timnas. Pertama, timnas bisa menggunakan 4-2-3-1. Formasi ini merupakan formasi yang sering digunakan oleh Patrick Kluivert, di mana dengan 4-2-3-1, tim akan mengedepankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Jika dirasa strategi itu tidak tepat, timnas bisa menggunakan strategi 4-3-1-2. Formasi itu merupakan formasi yang sering dipakai Alex Pastoor, di mana formasi tersebut membawa pendekatan kreatif dan memberikan fleksibilitas taktik. Ketiga, timnas juga bisa menggunakan formasi total football 4-3-3, di mana Alex Pastoor juga cukup lihai dalam menggunakan formasi ini saat cukup sering ia gunakan dalam track record kepelatihan. Artinya, kehadiran pelatih baru akan membuat warna strategi timnas lebih berwarna dan tentu saja ini akan memberikan kejutan. Apalagi dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Dean James, João Pelupessy, dan Ole Romeni, timnas akan semakin banyak memiliki opsi permainan. Tapi Min, track record Patrick Kluivert kan buruk. Menurut Mimin sih nggak buruk-buruk banget kok. Lihat deh gimana ia menangani tim Adana. Dari 11 laga di Liga Turki yang ia mainkan selama setengah musim, Patrick Kluivert ini mampu menang 5 kali, 3 kali kalah, dan 3 kali imbang. Kemenangan 45,45%, imbang 27,27%, kekalahan 27,27%. Perlu dicatat, Adana bukan tim papan atas di Liga Turki ya. Di musim lalu Adana ada di papan tengah, dan di musim ini Adana bahkan berada di ranking terbawah klasemen Liga Turki. Maksud Mimin, secara kualitas melatih ia nggak jelek-jelek banget kok, dan Mimin udah nggak sabar nih untuk menantikan kejutan dari Patrick Kluivert. Apalagi dia ingin memberikan strategi yang tak biasa saat melawan Australia dan Bahrain nanti. Pujian Australia untuk Indonesia. Memang jika kita tarik lebih belakang, timnas Indonesia merupakan salah satu tim terlemah pada ronde 3 Anda dilihat dari ranking FIFA. Timnas Indonesia yang bertengger di ranking FIFA 134 sebelum penyisihan dimulai. Posisi tersebut termasuk 2 terbawah sebagai negara peserta ronde 3. Bahkan jika dibandingkan dengan para lawan, timnas Indonesia di fase grup, tentu ranking tersebut sangat terpaut jauh. Tapi siapa sangka tim yang masih bau kencur itu bisa bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia di grup yang dikenal sebagai neraka tersebut. Bahkan kini Indonesia menjadi salah satu tim underdog yang diunggulkan pelatih Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan melihat segala perkembangan yang ada, membuat media Australia makin menaruh respect ke timnas Indonesia. Mereka tak terkalahkan dalam 2 laga kualifikasi dengan kembali mencatatkan hasil imbang yang baik melawan tim ranking FIFA yang sangat terpaut tinggi, tulis ESPN.au. Indonesia memperlihatkan kembali bahwa mereka seimbang dengan para tim terbaik. Sementara itu, beberapa pemain Australia juga kini mengaku sadar setelah ditahan imbang Indonesia di GBK beberapa waktu yang lalu. Bahkan kini jelang menghadapi Indonesia di Sydney Stadium, mereka nggak akan lagi menganggap enteng tim Indonesia. Dan jadi itulah saat kekuatan timnas Indonesia mulai diakui dunia. Arnold dan media-media Australia kembali peringatkan The Socceroos untuk waspada dengan kekuatan Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.